Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Selamat datang di dalam ibadah minggu pada kali ini tanggal 23 Februari tahun 2025. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk yang melayani ibadah saat ini, pengkhotbah yaitu Bapak Triyatmo Widodo dengan tema atau judul Kasih itu Mengampuni. Yang kedua, dalam rangka merayakan HUT ke-94 Sinode GKJ, Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito pada hari ini melayani di GKJ Bangsa Banyumas untuk menjadikan periksa dan mohon doa jemaat. Untuk warta yang ketiga, Bapak Ibu, besok hari Rabu, yaitu Rabu Abu, ibadah Rabu Abu, mengingatkan kembali, untuk ibadah Rabu Abu, tanggal 5 Februari, menggunakan dress code-nya berwarna ungu atau hitam. Untuk ibadah dilaksanakan jam 18 atau jam 6 sore. Demikian warta yang bisa kami sampaikan untuk menjadikan perhatian kita bersama. Mari kita akan memulai ibadah dengan kita bersama-sama memasuki masa hening. Masa hening untuk kita bersama dimulai. Masa hening cukup, marilah Bapak Ibu bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam panggilan beribadah Kidung Jemaat 457 bait yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, dan seterusnya. Engkaulah yang
Iman kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam dan selamat pagi. Terima kasih, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pada saat ini berkesempatan bisa ikut beribadah di gedung gereja GKJ Pekalongan. Juga kami mengucapkan selamat beribadah kepada warga GKJ Pekalongan ataupun masyarakat yang lain yang ikut beribadah pada kanal YouTube GKJ Pekalongan. Selamat beribadah. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah kasih itu mengampuni. Untuk itu, mari kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 58. Surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengakui pelanggaran serta dosa-dosa kita di dalam kita sehari-hari melakukan aktivitas dan kegiatan kita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terlebih Tuhan, kami juga akan merenungkan sabda firman-Mu. Tetapi Tuhan, kami datang pada saat ini menghaturkan segala kesalahan, dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak layak Tuhan, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kami, baik perkataan maupun tindakan yang tidak pantas. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai dosa masa lalu, dosa saat ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Tuhan, kami percaya Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, darah Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, karena anugerah dan besar kasih setia Tuhan, sampai saat ini kami diselamatkan. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan Tuhan, hati kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga Engkau selalu mentahirkan, mensucikan segala dosa-dosa kami, dan kami
bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, baik warga GKJ Pekalongan maupun jemaat tamu, kita akan menanggapi pengakuan dosa dengan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pertobatan KJ 25 bait yang pertama dan kedua. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda dan seterusnya. Dosa kita memang tidak terbilang Bapak dan Ibu, akan tetapi pada hari ini kita telah menyesali semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kini juga kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sebagai ungkapan syukur atas berita anugerah kita pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian syukur Kidung Jemaat 306.
Silakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini adalah ibadah lintas generasi, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan anugerah-Mu pada hari ini. Pada hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau akan mampukan kami untuk dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, kiranya Engkau berkati. Sehingga apa yang terucap di dalam bibir ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Di sini ada dua perikop bacaan yang akan kita simak dan yang akan kita baca bersama. Izinkan saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, barangkali nanti bahasanya tidak sama dengan apa yang Bapak Ibu pegang, baik itu HP maupun Alkitab. Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop judul Kasihilah musuhmu, kemudian jangan menghakimi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu dikehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan
kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan mau melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, sehat semua ya. Puji Tuhan, walaupun tadi sempat hujan, namun Bapak Ibu dan anak-anak semua bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun cuacanya, kita tetap bersyukur dan membalas apa kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah kasih itu mengampuni. Suatu tema dan bahasa yang sangat sering kita dengar dan kelihatannya gampang, akan tetapi itu akan sangat sulit sekali ya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana pada saat kita disakiti oleh seseorang, kita harus mengampuni orang itu. Apakah kita mau mendoakan orang yang telah membuat hidup kita menderita, yang telah berlaku kasar dan mungkin memperlakukan secara kejam di dalam kehidupan kita? Kemudian apakah kita mau meminjamkan uang kepada orang yang telah kita berikan bantuan, akan tetapi yang bersangkutan pada saat kita minta, kemudian belenjani, apa aku utang karo sampean? Apakah kita mau memberikan makanan kepada orang-orang yang telah membuat merusak tempat ibadah yang kita pakai? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, serta saudaraku? Mau tidak kita memberikan pengampunan itu? Kalau saya boleh jujur, dan mungkin ini juga ada di benak Bapak dan Ibu dan juga mungkin khalayak umum, pasti jawabnya tidak mau. Jawaban tidak mau itu muncul karena ketika kita menjadi salah satu korban dari perlakuan jahat oleh seseorang. Masa kita diperlakukan jahat, kita mendoakan orang lain? Masa gereja kita dilempari, gereja kita dibalang, gereja kita dirusak? Kita memberikan tumpangan kepada mereka, bahkan memberikan makanan kepada mereka. Itu pasti jawaban secara manusiawi Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin itu saya maupun panjenengan juga sama. Nggih mboten? Nggih. Pasti seperti itu. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti ingat cerita tentang Yusuf yang dimusuhi dan bahkan sudah tidak dianggap sebagai saudara dari keluarga Yakub oleh saudara-saudaranya. Dan bahkan Yusuf di usianya yang ke-17 dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang Mesir. Dan pada akhirnya
Yusuf di usia 17 tahun itu, dia dibeli oleh salah seorang jenderal di Mesir yang bernama Potifar. Yusuf di sana dijadikan budak oleh Potifar. Selama 13 tahun, Yusuf mendapatkan tekanan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh saudara-saudaranya. Kemudian di usianya yang sudah menganjak dewasa, Yusuf bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Ini suatu perbuatan yang sangat menyakitkan bagi Yusuf. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian sikap apakah yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya ini ketika ia sudah tidak dianggap lagi sebagai saudara, ketika ia dijual dan pada akhirnya ia menderita menjadi budak oleh Potifar. Yang pertama mungkin Yusuf merasakan dendam terhadap saudara-saudaranya ini. Yusuf bisa membalas dendam dengan mudah terhadap saudara-saudaranya. Karena saat itu Yusuf adalah orang yang begitu berkuasa di Mesir. Ini artinya pada saat Yusuf berada di Mesir di usia ke-17, Yusuf dipercaya oleh Raja Fir'aun untuk berkuasa menanggulangi kelaparan di bangsa Mesir pada saat itu. Kekuasaan Yusuf sama seperti Fir'aun. Hanya bedanya Yusuf itu tidak memiliki tahta. Kalau Fir'aun memiliki tahta. Bahkan Yusuf disebut sebagai Safnah Paneah, yang artinya Bapak dan Ibu, saya berusaha mencari di internet apa sih itu Safnah dan Paneah. Barangkali juga Bapak dan Ibu belum tahu bahwa Safnah dan Paneah adalah nama Mesir yang diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Yusuf. Nama ini memiliki berbagai penafsiran. Di antaranya bahwa dia adalah Allah telah berbicara dan dia hidup. Kemudian Safnah Paneah adalah pengungkap rahasia-rahasia. Dia menguraikan yang tersembunyi, penemu misteri-misteri, penelaah rahasia-rahasia, juru selamat dunia, pencipta, pemelihara kehidupan. Itu arti dari Safnah Paneah, nama Mesir yang diberikan oleh Fir'aun kepada Yusuf. Begitu sangat berkuasanya Yusuf pada saat itu. Fir'aun sendiri mengatakan bahwa yang membedakan antara Yusuf dan Fir'aun hanyalah tahta yang diduduki oleh Fir'aun. Dalam situasi berkuasa ini Yusuf akan sangat menjadi cukup kuat dan sangat beralasan. Dia memiliki kekuasaan pada saat saudara-saudaranya datang. Karena dia berkuasa pada saat itu, dia bisa berbuat sesuka hati Yusuf. Dia bisa menangkap saudara-saudaranya, kemudian memenjarakan saudara-saudaranya karena perlakuan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Yusuf pada saat itu bisa memerintahkan prajurit untuk memenjarakan saudara-saudaranya. Dan bahkan Yusuf pun bisa memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk membunuh saudara-saudaranya ini.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sikap seperti itu yang dilakukan oleh Yusuf? Ternyata Yusuf tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Yusuf justru memberi pengampunan terhadap saudara-saudaranya ini. Kenapa Yusuf itu memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang telah begitu memberikan kehidupan Yusuf yang pada saat itu merasakan sakit yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa selama 13 tahun. Ternyata alasan yang dilakukan dan pengampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah karena Yusuf pada saat itu sudah melihat perubahan yang sangat signifikan terhadap saudara-saudaranya ini yang datang menghadap kepada Yusuf saat itu. Kepedulian yang sangat luar biasa oleh saudara-saudaranya itu membawa orang tuanya dan juga saudara-saudaranya itu memohon ampun kepada Yusuf untuk mengampuni adiknya yang telah mencuri piala Yusuf, agar adiknya yang bernama Binyamin itu jangan dipenjara. Inilah alasan kenapa Yusuf mengampuni mereka. Alasan berikutnya karena Yusuf juga telah menunjukkan kasih dan persaudaraan yang sejati, yakni keluarga yang saling mendukung dan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi persoalan kehidupan di keluarga Yakub. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yusuf merasakan dalam pengalaman yang begitu berat dalam kehidupannya pada saat itu. Dia mendapatkan penderitaan yang begitu berat. Namun Yusuf menyadari bahwa Tuhan itu tetap ada bersama dengan Yusuf. Ketika ia ditolak oleh saudara-saudaranya, itu tidak berarti bahwa Tuhan menolak keberadaan Yusuf. Saat Yusuf dijual sebagai budak, Tuhan juga tetap menyertai kehidupan Yusuf. Saat Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan bahkan sampai dia dipenjara, Tuhan pun tetap menyertai kehidupan Yusuf. Itulah kenapa Yusuf pada saat itu akhirnya memutuskan untuk tidak balas dendam terhadap saudara-saudaranya itu. Sikap inilah yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi krisis seperti yang dialami oleh Yusuf, kita semua pasti akan lebih mudah untuk meninggalkan Tuhan. Namun dalam krisis yang dialami Yusuf, Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan begitu juga sebaliknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Yusuf. Dan ternyata pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf itu mempunyai dampak pemulihan bagi semua orang. Yaitu relasi Yusuf dan saudara-saudaranya dipulihkan, relasi Yakub dan anak-anaknya dipulihkan, relasi umat dan Allah dipulihkan. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan
Andai kata Yusuf tidak mengampuni, tentu pemulihan itu tidak akan terjadi. Dalam bacaan kita saat ini, apa yang diajarkan oleh Yesus tentu bisa terdengar aneh dan tidak masuk akal bagi orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Bagi orang-orang Israel pada saat itu, dia hanya mengetahui bahwa orang-orang Romawi adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang Romawi, mereka adalah penjajah negerinya. Mereka memungut pajak yang amat besar. Mereka membunuh orang-orang Israel yang memberontak melawan Romawi dengan kejamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum khotbah Yesus, Jenderal Romawi yang bernama Varus telah menyalibkan 2.000 orang Yahudi yang melawan di kota Saporis dan tempat-tempat lainnya. Atas peristiwa itu, bagaimana mungkin mereka, bangsa Israel, harus bersikap baik terhadap orang-orang yang telah tidak bersikap baik kepada bangsa Israel. Coba mari kita simak bersama-sama ajaran Yesus seperti apa itu. Ajaran Yesus pada saat itu yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Banyak orang menganggap bahwa ajaran Yesus ini hanya bisa dilakukan oleh sosok yang ilahi dan tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kenapa Yesus mengajarkan hal itu? Karena jika kita memendam terlalu lama perasaan kebencian, perasaan dendam terhadap sesama, itu akan merugikan kesehatan mental kita sendiri, Bapak dan Ibu. Ada ungkapan yang sering kita dengar, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ungkapan ini juga bisa berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang memendam dendam atas perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain. Kita sudah menderita, kita mendapat perlakuan buruk dari orang tersebut. Namun penderitaan itu malah menjadi berganda ketika kita membiarkan pikiran kita dibajak dengan rasa benci yang terus-menerus terhadap orang tersebut. Rasa benci yang kuat dalam diri seseorang dan menetap terus-menerus di dalam hati kita, justru itu akan merugikan kesehatan mental kita sendiri. Disinilah pengampunan menjadi sangat penting, Bapak dan Ibu. Pengampunan yang diberikan dengan tepat akan berdampak pemulihan bagi kita, seperti yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Banyak relasi yang dipulihkan oleh Yusuf. Dan pengampunan itu akan menyembuhkan luka-luka batin kita, memperbaiki kesehatan mental kita, dan tidak akan membiarkan pikiran kita diracuni kekuatan kebencian yang justru bisa merusak kehidupan kita. Pengampunan yang tepat tentu saja akan berdampak baik bagi orang lain. Karena itu untuk kembali menemukan kemanusiaannya dan bertumbuh dalam kebaikannya. Pengampunan
memang harus diberikan tepat pada saatnya. Kita juga jangan asal cepat mengampuni. Akan tetapi kita juga tidak boleh tidak mengampuni. Keengganan untuk mengampuni justru bisa merugikan hidup kita sendiri dan juga hidup sesama kita yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada rangkaian studi ilmiah tentang pengampunan yang menunjukkan bahwa memberikan pengampunan sangat baik bagi pemulihan kesehatan fisik, psikis, dan spiritual. Mereka yang bisa memberikan pengampunan akan mengurangi resiko terkena serangan jantung. Orang yang memendam dendam memperlihatkan penurunan kekuatan pada sistem imun kita. Sedangkan orang yang memberikan pengampunan menunjukkan tekanan darah yang baik dan menjaga hormon pemicu stres tetap rendah. Untuk itu kita jangan bosan-bosan memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin dianggap kita telah berbuat salah kepada kita. Karena dengan mengampuni, hati kita akan plong. Kita akan muncul relasi baru kepada orang tersebut, sehingga saling mengasihi. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dengan jelas menunjukkan di tema kita, kasih itu mengampuni. Sesungguhnya siapapun yang menjadi pengikut Kristus diajak untuk mewujudkan kasih yang penuh pengampunan. Mari, sebelum kita pulang dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kita masing-masing setelah ibadah ini, kita melihat kembali hidup kita sendiri. Apakah ada orang-orang yang telah membuat kita benci dan kemudian menyimpan dendam yang endingnya kita memberikan pengampunan kepada mereka? Mari kita bersama-sama membuka hati kita masing-masing untuk saling mengampuni terhadap orang lain. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mampukan kami untuk bisa mengampuni terhadap sesama kami. Terlebih juga untuk bisa mengampuni diri sendiri. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon duduk kembali.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kembali Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur bahwa sampai pada hari ini Engkau senantiasa mengasihi dan menyayangi kami semua. Terlebih Engkau telah mengampuni dosa dan salah kami. Melalui firman yang telah kami terima pada hari ini, kami mohon kepadamu ya Allah, agar tetap menguatkan iman kami. Engkau yang telah memberikan contoh tentang pengampunan, semoga kami dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa mau mengampuni dan tetap mendoakan mereka yang telah berbuat kesalahan kepada kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat terus setia kepadamu dengan segala pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada niat ingin menjauh dari Engkau. Melalui doa kami mendoakan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka akan tetap teguh beriman kepada Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk semua jenis pelayanan di Gereja Pekalongan, GKJ Pekalongan yang kami cintai. Dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi, dan tim yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, kiranya Tuhan berkati. Beri kemampuan dan kemauan serta kesehatan, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan saudara-saudara kami yang berada di luar kota ataupun yang berada di dalam kota. Mereka yang sedang melanjutkan studi, mereka yang sedang bekerja, mereka yang telah berkeluarga. Biarlah segala pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan sendiri yang akan senantiasa mendampinginya. Sehingga apapun permasalahan kehidupan mereka, ataupun apapun usaha mereka, semua dapat teratasi dan akhirnya sejalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kami percaya Tuhan akan memberikan kepada mereka pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di situasi keringkihan fisiknya Bapa, kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan fisik, terlebih kekuatan iman mereka. Sehingga di usia senjanya, mereka akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya karena sakit. Seperti yang kami tahu putra Bapak Widianto Widido yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kesembuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan medis yang ada di sana, melalui pendampingan orang tua. Biarlah anak kami ini pulih kembali, sehat seperti sedia kala, dan dapat bercengkrama kembali dengan keluarga dengan penuh bahagia. Biarlah tangan kasih Tuhan sendiri yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Keluarga yang dengan setia mendampingi juga Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi para pemimpin negeri ini, dari Bapak Presiden sampai dengan jajaran yang paling bawah.
kepada Bapak Wali Kota yang baru dilantik beberapa hari yang lalu, kiranya juga Tuhan berkati. Engkau berikan kemampuan kepada beliau untuk memimpin Kota Pekalongan dengan penuh bijak. Demikian juga dengan para pemimpin yang bawah dari tingkat RT RW, kiranya juga Tuhan berkati mereka. Bapa, banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang melebihi segala akal, mengetahui segala kebutuhan umat-Nya, yang akan senantiasa memberikan jalan terbaik bagi kami, anak-anak Tuhan. Akhirnya, semua doa permohonan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan kumpulkan persembahan. Sebelum kita kumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk dasar di dalam kita mengucap syukur pada Tuhan, dari 2 Korintus 9, ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Sebagai dasar di dalam kita akan bersyukur pada Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Kita akan bersama-sama kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, dengan bersama-sama juga memuji nama Tuhan dari NKB 134, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan padamu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bait yang ketiga.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita aturkan pada Tuhan di dalam doa seantarkan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu kembali, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami untuk bersyukur di hadapan-Mu. Melalui persembahan kami yang kami kumpulkan ini Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan kami ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan yang kami serahkan di hari ini. Terlebih Tuhan, persembahan hidup kami, kiranya Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa di dalam kami mengumpulkan persembahan ini, banyak kekurangan, bahkan banyak dosa. Namun kami percaya Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa itu. Tuhan akan melengkapi dan akan mencukupkan segalanya. Ya Tuhan, kami juga serahkan saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan yang telah berkumpul dapat dipakai untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang akan memberkati mereka. Tuhan, sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai perjalanan kami, sampaikanlah kami di tempat tujuan dengan selamat. Sehingga di lain kesempatan kami akan kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkanlah Tuhan segala dosa-dosa kami, dan jangan kehendak kami yang terjadi atas diri kami, namun kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Karena semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia, dan seterusnya. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke
Mari Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini mempunyai misi setelah pulang dari tempat ibadah ini untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.